Adik-adik sekolah minggu, sakderengipun sami sekolah minggu, sumangga langkung rumiyin sami ndedonga lan nampi berkatipun Gusti. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti saha panuntun kangge tiyang sepuh kawula, guru sekolah minggu kawula, lan ugi kanca-kanca kawula. Nyuwun panuntun Roh Patuko ingkang suci. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu, Gusti berkahi. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Salam. Salam. Senang sekali kita ketemu lagi di minggu ini ya. Nah, minggu ini Bu Arni ditemani oleh siapa ya? Siapa ayo? Halo teman-teman. Ini ada Kak Nani. Oh, ada Kak Nani yang nemenin Bu Arni. Adik-adik semuanya sehat-sehat kan? Sehat dong, harus sehat ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum memulainya, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sertai kami, anak-anak-Mu, sampai pada hari ini. Kami akan mengikuti sekolah minggu online. Tuhan sertai agar kami boleh mengikuti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Kak Nani, kita mau nyanyikan lagu apa ya? Pertama kali ini lagu akan dibawakan oleh Kak Janis dan Kak Bianca. Apa ya judulnya? Apa ya, Bu Ayo, Arni? judulnya Mari Kita Bersukaria. Check it out. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Kita sudah mendengarkan lagu Mari Kita Bersukaria. Semuanya bersukaria pada hari ini, ya Kak Nani ya? Ya dong. Kak Nani bersukaria? Bersukaria dong. Bersukaria, kita semua bersukaria memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita dari Alkitab yang akan dibawakan oleh siapa ya? Siapa, Bu? Dibawakan oleh Kak Tias. Kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh adik Jivan. Judulnya 5 roti dan 2 ikan. Ayo kita dengarkan sama-sama. Ayo. Lima roti
12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Bacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1-13 yang demikian sabdanya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Demikianlah firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu kembali di dalam sekolah minggu. Hari ini Kak Tias tidak sendiri, tapi ditemani oleh salah satu teman sekolah minggu kita. Halo, Danisa. Halo Kak Tia. Ya, kasih salam buat teman-teman di rumah. Halo teman-teman. Iya, hari ini Kak Tias mau bercerita tentang apa yang tadi sudah dibacakan, tapi juga ditemani oleh Danisa. Danisa, kalau tadi teman kita Nirbita sudah membaca ayat. Tadi Danisa tahu ayat itu tadi menceritakan tentang apa? 5 roti dan 2 ikan. Oke, tentang 5 roti dan 2 ikan. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita mau simak ceritanya dulu ya. Mbak Tias mau cerita buat teman-teman dan juga Danisa. Suatu hari, Yesus pergi bersama murid-muridnya dengan perahu dan menyeberangi sebuah danau. Danaunya bernama Danau Galilea. Nah, begitu Yesus tiba di pantai, ternyata di sana itu sudah banyak sekali orang menunggu, ramai sekali. Bukan hanya puluhan teman-teman, ratusan, ribuan bahkan. Orang banyak itu berkumpul untuk mendengar cerita-cerita tentang Tuhan dan juga ingin menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus mengajar dan membantu orang-orang banyak tersebut sepanjang hari, teman-teman. Sampai hari hampir gelap. Ketika semuanya sudah selesai, orang-orang itu merasa lelah dan lapar. Tentu saja karena seharian ya mereka mendengarkan Yesus, menyaksikan Yesus membuat mukjizat. Nah, waktu itu para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pulang.
Mereka bilang, Yesus, suruh mereka pulang saja. Sudah hampir malam. Tapi Yesus memutuskan untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang banyak itu. Dia meminta para murid untuk mencarikan makanan bagi orang-orang itu. Tapi murid-murid itu khawatir karena tidak ada tempat untuk membeli makanan sebanyak itu untuk ribuan orang. Bagaimana mungkin mereka bisa memberi makan untuk semua orang ini? Nah, salah satu murid namanya Andreas, dia membawa seorang anak laki-laki yang memiliki 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Waktu dia menyerahkan itu, Andreas juga masih ragu-ragu, teman-teman. Dia bilang kepada Yesus, bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang hanya dengan makanan ini, Tuhan? Yesus tersenyum dan berterima kasih kepada anak kecil ini. Ketika hari mulai gelap, Yesus menyuruh semua orang untuk duduk. Dia mengambil roti dan ikan. Tadi berapa jumlahnya? Berapa, Danisa? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan saja yang dibawa sama anak kecil tadi. Lalu diberkati makanan itu dan dia memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian. Lalu Yesus menyuruh murid-murid untuk mengambil roti dan ikan itu dan membaginya untuk semua orang. Kira-kira cukup enggak ya, Danisa? Kalau hanya 5 roti dan 2 ikan itu tadi, sebetulnya cukup atau tidak? Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak. Tapi dalam cerita ini diceritakan bahwa saat murid-murid membagikan makanan, tiba-tiba mereka menyadari bahwa Yesus telah melakukan mukjizat. Roti dan ikan itu cukup untuk semua orang. Setiap orang memiliki makanan untuk dimakan dan mereka sangat bahagia. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan semua potongan makanan yang belum termakan oleh orang-orang itu. Ketika dikumpulkan, teman-teman, sisanya ada 12 keranjang dari 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki anak kecil tadi. Yesus telah memberkati pemberian itu dan cukup untuk dimakan lebih dari 5.000 orang. Nah, Danisa, kita tadi sudah menyimak cerita Alkitab ini. Bagi Danisa, apa yang menarik dari cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini? Anak kecil tadi rela memberikan 5 roti dan 2 ikan itu untuk membagikan ke 5.000 orang. Oh, ya. Danisa menemukan satu yang menarik, teman-teman. Bahwa anak kecil itu rela, anak kecil itu ikhlas ya. Anak kecil itu dengan kesungguhan hatinya dia enggak apa-apa, ini diserahkan gitu. Padahal mungkin itu cuma itu yang dia punya ya, barangkali hanya itu yang dia punya. Hanya sedikit itu. Tapi dia serahkan itu semua untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena Tuhan sedang membutuhkan gitu. Lalu selain tentang keikhlasan anak kecil itu tadi, apa lagi yang menarik buat Danisa dari cerita ini? 5 roti dan 2 ikan itu adalah sesuatu yang kecil, tapi saat diberkati Tuhan menjadi besar. Wah, ini juga menarik, teman-teman. Jadi kalau tadi Mbak Tias tanya kepada Danisa, kira-kira itu cukup nggak toh 5 roti sama 2 ikan untuk memberi makan buat 5.000 orang? Tadi Danisa jawab sebenarnya nggak akan cukup ya. Iya. Sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhannya. Tetapi yang kecil itu ketika dipersembahkan kepada Tuhan dan diberkati Tuhan ternyata cukup ya. Cukup dan bisa memberkati banyak orang. Nah, kira-kira nih Danisa dan juga teman-teman di rumah,
Kalau itu tadi Tuhan memakai anak kecil dari apa yang dia punya, yang kelihatannya kecil, kira-kira Tuhan bisa memakai kita enggak sih? Yang kecil ini juga, Danisa dan teman-teman, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Kira-kira bisa enggak ya? Bisa. Kira-kira bisa loh. Nah, kira-kira Danisa dan teman-teman punya apa nih gitu? Yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan, bisa diserahkan kepada Tuhan untuk memberkati orang lain. Apa tuh kira-kira ya? Kalau misalnya barang gitu, Danisa berpikir apa ya yang kira-kira bisa kemudian itu digunakan untuk menolong orang lain? Apa ya? Meminjamkan buku kepada teman. Oh iya, itu seringkali terjadi ya gitu ya. Mungkin Saat teman tidak membawa buku itu. saat teman tidak membawa buku gitu ya. Atau misalnya juga apakah Danisa punya buku-buku cerita di rumah gitu? Punya. Punya ya, kadang-kadang kita sering bertukar buku cerita atau meminjamkan kepada teman ya. Ya, biar bacaannya semakin banyak. Itu sesuatu yang kecil ya, buku cerita. Tapi mungkin bisa memberkati orang teman-teman yang lain. Atau mungkin Danisa dulu, Danisa sekarang kelas berapa? 5. Kelas 5. Mungkin Danisa punya buku-buku kelas 3 gitu ya. Kemudian ada yang membutuhkan, tetangganya ada yang membutuhkan, atau adik kelasnya ada yang membutuhkan. Barangkali itu kemudian bisa buku-buku tersebut dipinjamkan. Ya, sesuatu yang kecil tapi menjadi berkat buat orang lain. Kemudian kalau selain barang, kita bisa apa sih? Danisa punya keterampilan apa kira-kira ya? Yang Danisa punya? Menari. Oh, Danisa bisa menari teman-teman. Ya, Danisa tarinya tari apa biasanya? Modern. Tari modern. Dan ini sebetulnya tarian ini bisa juga untuk memberkati orang lain, untuk menghibur orang lain. Danisa, apa yang pernah dilakukan dengan tarian itu? Pernah menari untuk di mana gitu? Saat Natal. Saat Natal, iya. Ternyata Danisa pernah menari untuk acara Natal. Kemudian Danisa juga sering bertugas nggak di sekolah minggu online di Bright Kinasih? Sering. Apa itu yang bisa Danisa berikan saat bertugas? Apa? Membacakan Alkitab. Membacakan Alkitab, apalagi? Memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Jadi dengan kita bisa membaca dan membacakan Alkitab untuk teman-teman di rumah, kita bisa menyanyi untuk teman-teman di rumah, itu juga sesuatu yang sepertinya sepele, sepertinya kecil. Tapi ketika itu kita lakukan, kita persembahkan, itu jadi berkat buat orang lain. Nah, teman-teman, seperti Danisa tadi, teman-teman juga punya list ya, punya daftar apa saja sih yang bisa sesuatu yang teman-teman punya, sesuatu yang mungkin kecil, mungkin rasanya aku anak kecil, aku hanya bisa ini, tetapi ketika itu kita serahkan kepada Tuhan untuk diberkati dan untuk menolong orang lain, itu bisa menjadi berkat. Nah, Danisa dan teman-teman, agar kita selalu boleh mengingat apa yang berkat Tuhan yang sudah diberikan ke kita, apa yang sudah kita punya, yang kita terima dari Tuhan, seperti yang Danisa bilang tadi, beberapa hal tadi, kita akan mencoba untuk menuliskannya di dalam lembar, ya, yang nanti akan kita bentuk menjadi 5 roti dan juga 2 ikan, begitu ya. Jadi yang dibutuhkan di dalam kita mau bikin sedikit hasta karya ini adalah hanya kertasnya bisa kertas polos boleh ya. Ini kertas HVS polos gitu, atau boleh kertas berwarna, terserah teman-teman punyanya yang mana atau sukanya yang mana gitu ya. Kemudian kertas tebal 1, kertas tebal. Ini kertas apa ya namanya, Manila boleh, Buffalo boleh gitu ya. Kemudian alatnya adalah gunting, spidol sama lem gitu.
Oke, hanya itu ya. Jadi caranya adalah Danisa nanti menggambarkan 5 roti dan juga 2 ikan. Lalu dari situ nanti kita gunting dan kemudian kamu silahkan nanti menuliskan apa saja yang tadi sudah kamu pikirkan, aku punya ini, akan kupersembahkan yang kecil ini kepada Tuhan untuk menolong orang lain. Oke? Yuk, kita kerja sama-sama ya. Oke, ini rotinya ya. Aku membantu Danisa untuk menggunting rotinya. Rotinya kayak roti apa ya Danisa ini? Kasur ya. Tapi teman-teman di rumah silahkan membuat roti yang bentuknya bebas ya. Boleh kayak roti tawar yang sering teman-teman makan. Roti sobek boleh, roti sisir boleh, apapun ya. Jadi kita bikin rotinya berapa ini Danisa? 5. Oke. Rotinya kita bikin 5. Teman-teman boleh juga di rumah dibuat bersama-sama dengan Bapak Ibu atau kakak, adik gitu ya. Sambil memikirkan apa yang akan dituliskan di dalam 5 roti dan 2 ikan ini. Oke, sudah tergunting semua 5 roti dan 2 ikan. Silakan Danisa mulai menuliskan 7 daftar tadi. Apa saja? Danisa boleh sambil dibacakan. Yang pertama, oke, spidol aja ya. Oke. Apa tuh yang pertama? Meminjamkan buku. Oke. Sementara Danisa menyiapkan tulisannya, Mbak Tias akan mencoba membuatkan piringnya ya. Setelah meminjamkan buku apa? Berdoa. Berdoa. Oke, kita bisa mendoakan siapa biasanya Danisa yang didoakan? Bisa keluarga, bisa teman-teman. Oke. Doa itu sepertinya sesuatu yang sangat tersembunyi, tapi sebetulnya sangat besar kuasanya ya. Setelah berdoa tadi apa? Oh, membacakan ayat Alkitab. Oke. Terus apa? Memuji Tuhan. Oke, memuji Tuhan atau menyanyi. Oke. Aku bantu lem ya. Oke. Apalagi itu? Memberikan persembahan. Memberikan persembahan. Nah, memberikan persembahan itu Danisa itu kalau memberikan persembahan itu dari uang yang memang sudah dikhususkan oleh diberi sama Bapak Ibu untuk persembahan, atau Danisa pakai uang sendiri yang memang sudah misalnya nih seminggu dikasih jatah, kemudian Danisa mempersembahkannya dari situ atau gimana? Pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri ya. Jadi menyisihkan dari apa yang sudah dikasih itu ya untuk dipersembahkan ya. Apa ini? Berbagi makanan. Berbagi makanan. Danisa pernah membagi apa nih sama teman? Bekal. Bekal. Mungkin saat di sekolah. Iya. Berbagi makanan. Yang terakhir? Menari. Menari. Oke. Ini boleh kamu pegang. Nah, teman-teman, ini adalah piring persembahannya Danisa. Jadi Danisa berusaha mengingat-ingat ya, menggali apa yang selama ini sebenarnya dipunya gitu ya. Berkat dari Tuhan juga sebetulnya gitu. Kemudian dia ingin mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan ini untuk memberkati orang lain. Nah, Mbak Tias juga percaya bahwa teman-teman di rumah juga punya hal-hal baik ya, meskipun tampaknya kecil ya, hal-hal baik ini kita bisa persembahkan, kita bawa piring persembahan ini kepada Tuhan
untuk diberkati dan untuk memberkati orang banyak. Selamat memberkati orang lain dengan berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sampai ketemu semuanya. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tias dan juga membuat aktivitas. Nah, untuk merespon firman Tuhan dan aktivitas tadi, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Betapa Hatiku yang akan dibawakan oleh adik kita Sachi. Mari kita dengarkan bersama. Betapa hatiku berterima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Karena nih, jadi hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita dari firman Tuhan, sudah membuat aktivitas, ya, sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Nah, kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama, ya kan Ani ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah sertai sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami anak-anak Tuhan untuk boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik jangan lupa ya, adik-adik memberikan persembahan dimasukkan ke dalam celengan yang sudah adik-adik buat di rumah. Ya adik-adik ya, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, selesai sudah sekolah minggu kita. Adik-adik tetap di rumah ya, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Dan jangan lupa, apa Kanani? Makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya adik-adik ya, supaya kita tetap sehat selalu. Sampai berjumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah.